Kajian Potensi Diri, Hairudin Lubis. Ini cerita tentang pikiran. Halo saudara-saudaraku, tetap sehat dan bahagia kita semua. Kali ini cerita kita tentang pikiran. Apa sebetulnya pikiran itu? Bagaimana mekanisme kerjanya? Siapa yang menjadi mitra pikiran? Apa yang menjadi target dari pikiran? Saya akan bercerita tentang apa itu pikiran yang didapat dari kajian spiritual dengan teknologi meditasi, di mana alat ukurnya adalah mengalami. Jadi bukan kata orang, bukan kata siapa-siapa, ini kata saya yang saya dapat dari meditasi. Pikiran adalah bagian dari tubuh kita. Sesungguhnya secara garis besar, menurut pandangan saya, kita terdiri dari pikiran, badan tubuh fisik kita ini, terus di dalamnya ada jiwa, setelah jiwa ada lagi yang namanya ruh. Pikiran adalah komando bagi aktivitas badan fisik kita melalui indera-indera. Jiwa membawa visi yang akan dilaksanakan oleh perangkat tubuh kita ini sebagai manusia fisik. Dan ruh itu adalah sumber dari hidup dan kehidupan semua yang ada. Itu pemahaman saya. Jadi pikiran itu memang komando bagi aktivitas kita terkait berucap dan berbuat. Pikiran mempunyai akses masa lalu, dia bisa mengakses masa lalu, bisa merasakan masa kini, dan bisa berpikir tentang masa depan. Karena pikiran manusia terutama diberi kehendak bebas dan daya hayal. Pikiran memiliki kesadaran dasarnya adalah kesadaran fisik. Kesadaran yang hanya untuk hidup duniawi. Kesadaran hanya untuk kebutuhan fisik saja. Jadi dia bisa mengakses kesadaran yang lain sekalian kesadaran fisik. Dia bisa mengakses atau diakses oleh kesadaran jiwa, yaitu kesadaran yang selalu cenderung untuk menyelesaikan visi. Bagaimana jiwa nanti kita ceritakan. Terus dia juga bisa memiliki kesadaran keilahian, di mana ucapan dan perbuatannya kelak seperti yang dikehendaki Tuhan. Tujuan kita dilahirkan, saya memahaminya adalah sebagai kembali kepada Sang Maha Pencipta. Kapan kita bisa menjadi kembali? Ketika kita bisa mencapai target seperti awal mula jadi kita. Jadi seperti awal mula jadi kita. Jadi tujuan kita dilahirkan ini ya memang untuk memperbaiki diri agar kita mampu mencapai apa yang telah ditargetkan pada awal mula jadi kita. Maaf. Dalam bekerja, pikiran akan memiliki semangat, kebutuhan atau keinginan. Dalam pikiran bekerja yang menghasilkan produk pemikiran atau buah pikir, dia akan didampingi oleh akal, nafsu, ego, dan rasa. Nah, ketika semangat pikiran atau goal pikiran dalam berpikir adalah keinginan, maka pikiran akan cenderung didominasi oleh ego dan nafsu. Siapa ego dan nafsu? Kelak kita akan ceritakan. Ketika kita akan mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu, kita butuh yang namanya data tentang bagaimana melakukan hal itu. Untuk hal inilah hadir namanya akal.
akal, simpul kelenjar utamanya ada di tengkuk kita di sini. Makanya kalau kita lagi berpikir keras, di sini agak ada denyut, panas, atau agak membenjol, membengkak. Pikiran, sumber kelenjarnya, pusat kelenjarnya ada di sini. Makanya kita kalau berpikir selalu berkerut dan terasa di sini kadang-kadang panas, bergerak, berdenyut, atau mengeras pada kelenjar ini di sini. Jadi ketika kita mau mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang telah didesain oleh pikiran, tentu kita butuh contoh. Nah, akal itu menyiapkan contoh kepada pikiran. Kalau ngomong A begini loh, kalau mau melakukan ini begini loh, contohnya pernah begini, atau yang mendekati contoh itu. Nah, itu yang akan dilakukan akal ketika akal dilibatkan dalam mekanisme berpikir. Akal akan menjadi sakit, bahkan mati, ketika akal tidak selalu dilibatkan dalam mekanisme berpikir. Dia akan sehat, dia akan baik. Jadi disebut orang akal sehat itu sebetulnya akal yang bisa berkontribusi penuh untuk pemenuhan proyek berpikir. Apakah produknya baik atau buruk sangat tergantung pada kesadaran. Nah, pikiran memiliki kesadaran awal mulanya sebagai kesadaran fisik. Kesadaran yang hanya untuk hidup dan cenderung tak bernorma dan bekerja layaknya hewan. Di mana norma itu akan hadir atau bisa mempengaruhi pikiran. Nah, ketika pikiran menyadari bahwasanya ini baik atau ini buruk, tentu dengan keilmuan dan lain sebagainya, atau kesadaran itu akan timbul dari rasa. Rasa terhubung dengan jiwa, terhubung dengan keilahian, dan ketika rasa bisa merasakan, itu yang disebut cerdas. Dan rasa bisa diolah, itu yang disebutkan kecerdasan. Terimplementasi pada fisik, itu yang kita kenal dengan pandai, pintar, dan cerdik. Jadi, kecerdasan itu sumber dari rasa, dan ketika rasa bisa mempengaruhi pikiran, maka kesadaran pikiran akan berubah. Yang tadinya semangatnya hanya semangat untuk keinginan, akan bisa berubah, tetap menjadi keinginan, tapi keinginan yang seimbang. Misalnya begini. Dia punya keinginan untuk menjadi seorang ilmuwan. Itu keinginan. Tapi kebutuhannya dia harus belajar untuk itu. Atau contoh lain, dia kepengen menjadi manajer dari suatu perusahaan. Kebutuhannya dia harus bekerja keras, kerja baik dan benar. Itu kebutuhannya. Nah, maka kalau kita ingin terjadi, maka kita akan jadi seimbang. Tapi ketika keinginannya untuk menjadi seorang manajer dan dia melakukan berbagai hal asal bisa jadi manajer, ini tidak seimbang. Maka pikiran akan didominasi oleh ego dan nafsu, dan akal menjadi akal bulus. Jadi akal itu tergantung pada kesadaran pikirannya. Nafsu juga demikian, ego juga demikian. Rasa juga demikian, bagaimana? Tergantung kesadaran pikiran. Jadi kesadaran pikiran itulah yang menentukan akal menjadi akal bulus, akal baik, atau akal budi. Kalau pikiran selalu berpikir yang baik-baik dan dia mengajak akal untuk menyiapkan data tentang yang baik-baik, maka akal akan menjadi akal baik, akal budi. Nah, akal sehat itu akal yang selalu dilibatkan. Apakah untuk kebaikan, apakah untuk keburukan, dia akan menjadi sehat. Nah, masalahnya, apakah akal sehat itu akan memproduksi yang baik-baik? Tentu sangat tergantung pada kesadaran pikiran. Jadi akal yang sehat belum tentu memproduksi hal-hal yang baik-baik saja. Karena akal yang sehat, karena akal itu selalu dilibatkan oleh pikiran. Nah, pikiran menjadi komando bagi aktivitas fisik yang meliputi bicara dan berbuat. Karena pikiran itu memang disiapkan untuk menggerakkan atau beraktivitasnya fisik.